Halo kawan Sara, kita ngobrol lagi. Kali ini saya akan membawakan topik soal kinerja reformasi Polri, atau kalau setara menyebutnya juga kinerja transformasi Polri. Ini kira-kira bukunya. Nanti saya akan mengulas beberapa hal soal ini. Tapi saya ingin membahas dulu soal beberapa fenomena terakhir yang mencerminkan, kalau tidak ingin dibilang regresi, kita menyebutnya stagnansi kinerja reformasi Polri. Kalau teman-teman ingat, sekitar 3 tahun lalu, tahun 2021, berarti 4 tahun lalu, Kapolri pernah mengatakan bahwa akan tidak ragu untuk memotong kepala apabila tidak mampu membersihkan ekor yang dialamatkan kepada Kapolda, Kapolres, hingga Kapolsek yang dianggap tidak becus atau tidak mampu membina anak buahnya sehingga menimbulkan berbagai persoalan di tengah masyarakat gitu. Kita ingat itu, sehingga beberapa persoalan dalam waktu 1 tahun terakhir, 6 bulan terakhir, terutama pasca transisi kepemimpinan Prabowo, kita bertanya apakah komitmen itu masih ada atau tidak. Pertama, kita ingat bahwa persoalan yang pada masa sekarang terjadi ketika penembakan polisi terhadap polisi di Solo Selatan berkaitan dengan isu tambang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dugaan rekayasa kasus yang terjadi ketika penembakan seorang polisi terhadap seorang pelajar di Semarang. Bahkan Kapolrestabesnya sekalipun itu memberikan keterangan yang sangat bertolak belakang dengan keterangan dari kepolisian tingkat provinsi atau Polda di Jawa Tengah gitu, sehingga sangat bertolak belakang, sehingga ya seperti itu dugaan rekayasa kasus. Yang ketiga misalnya dugaan pemerasan oleh sejumlah anggota kepolisian pada acara Jakarta Warehouse Project atau DWP yang diduga memeras banyak masyarakat ketika itu, bahkan masyarakatnya juga dari warga negara tetangga gitu ya. Juga viral di skala atau perbincangan internasional kira-kira gitu. Berikutnya persoalan dugaan atau isu penolakan kepolisian dalam pendampingan terhadap korban penembakan di rest area Tol Tangerang Merak gitu. Nah, itu juga menjadi persoalan. Dan yang terakhir misalnya pelaporan 6 anggota unit Gakum Satlantas Polres Yogyakarta atas dugaan penganiayaan yang berujung kematian gitu. Dan lagi-lagi terjadi perbedaan keterangan antara pihak kepolisian dengan pihak keluarga korban dalam hal ini. Nah, pertanyaannya, apakah persoalan-persoalan itu didapati oleh Kapolri untuk mengimplementasikan komitmennya di tahun 2021 atau seperti apa? Nah, itu perlu kita lihat dan kita tagih. Karena kenapa? Pertama, sebenarnya persoalan yang tadi itu kan sebenarnya memperpanjang persoalan yang dari dulu sudah terjadi, yang melibatkan anggota Polri, yang kemudian semakin menebalkan temuan kami dalam studi ini. Kami mencatat ada 130 permasalahan yang melekat di tubuh Polri. 130 itu pasti saya jamin teman-teman pernah mengalaminya, entah dalam konteks lalu lintas, entah dalam konteks yang lainnya, lapas segala macam, itu kami rekam di sini. Nah, kami juga melakukan survei ahli di sini. Jadi dalam studi ini kami tidak melakukan survei opini publik, tapi kami menggunakan alternatif lain, yaitu survei opini ahli terhadap 169 ahli yang concern pada isu-isu HAM, human rights, politik, hukum, keamanan, pertahanan, yang dari hasil itu berbanding terbalik dari survei-survei sebelumnya, survei opini publik ya, terhadap Polri. Misalnya, sebanyak 51,2% ahli masih menilai Polri belum mampu memenuhi pelaksanaan kepolisian yang demokratis humanis. Kemudian 58,7% ahli masih memandang integritas dan komitmen anti korupsi Polri masih buruk. Dua hasil survei ini aja itu semakin mengkonfirmasi bahwa beberapa persoalan yang kami sebutkan tadi itu merupakan persoalan lama
persoalannya baru, tapi keberulangan yang terjadi dikarenakan minimnya pengawasan, minimnya punishment yang dialami atau dialamatkan kepada anggota-anggota Polri terkait, dan yang ketiga penggunaan kata oknum yang berimplikasi kepada persoalan yang sebenarnya itu berkaitan dengan kultural Polri atau struktural Polri, kemudian hanya dipandang sebagai persoalan individu anggota itu saja. Karena dipandang hanya sebagai persoalan individu, maka reformasi struktural, kultural enggan terjadi karena kepolisian tidak mengakui itu sebagai persoalan instansi mereka, tapi hanya pribadi tadi berupa oknum. Sehingga dalam konteks demikian, sekali lagi, kalau kita beranjak kepada komitmen Kapolri tahun 2021 lalu untuk mengkat pimpinan Polri pada level Kapolda, Kapolres, hingga Kapolsek karena tidak mampu menertibkan anggotanya, pada kali ini kita bertanya apakah komitmen itu masih berlaku atau tidak. Silakan komen di bawah ini untuk menjawab pertanyaan itu. Terima kasih, sampai jumpa.